Karyat ini dari Universitas Indonesia nanti yang akan memberikan banyak informasi buat kalian semua berhubungan bagaimana sih bisa masuk ke perguruan tinggi khususnya di Universitas Indonesia. Mangga Karyat untuk mengefektifkan waktu. Aku Riyad dari FISIP 20 dan sini aku bawa teman-teman aku juga. Boleh kenal dulu kali yang lain. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Akila Nafisa, aku dari Fakultas Teknik I tahun 2020. Halo semuanya, kenalin aku Cindy Bianca dari FEB 20. Halo semua, aku Isnani dari VIA 2020. Oke, halo semuanya, kenalin, saya Gunawan Arya, saya dari Fakultas Perawatan Angkatan 2019. Oke, halo semua, kenalin nama aku Mufid dari FEB 2019. Salam kenal semua. Oke, kita sekarang mau sharing-sharing aja sih tentang UI dan seputarnya gitu. Terus ada beberapa ketentuan dulu yang mau dibacain sama teman aku, Akila. Boleh Kil, dibacain dulu Kil. Oke, sebelumnya ada ketentuan dulu ya, tapi kita mau santai aja kok, tenang. Yang pertama itu, setiap peserta boleh menyampaikan pertanyaan setelah memaparan materi selesai. Terus, setiap sesi tanya jawab itu nanti bakal ada di akhir, dan materi ada 20 menit di awal. Jadi nanti materi dulu, baru tanya jawab di akhir. Terus pesertanya boleh yang on cam, boleh on cam, yang enggak juga nggak apa-apa. Terus peserta itu dilarang berkata kasar, melecehkan, dan menyinggung sara. Kayak gitu. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Share screen dulu. Udah kelihatan kan ya? Screen-annya? Oke, sebelum kita mulai, aku pengen kenalin dulu nih. Jadi kita dari Roadshow Urban UI Goes to School 2021. Urban UI itu apa sih? Urban UI itu adalah paguyuban orang Bandung di UI. Jadi kita bikin acara ke SMA-SMA di Bandung buat sharing-sharing tentang UI itu sendiri gitu. Oke, langsung aja lanjutin sama teman aku, Akila. Nah, ini kilas balik aja kalian tentang UI gitu. Ya, kayak UI itu adalah satu PTN yang terkenal di Indonesia gitu. Terus awalnya itu di sejarah itu awal Stovia namanya. Terus kampus ini melahirkan beberapa fakultas lain pada daerah. Terus kalau sekarang ini yang sarjana itu ada di kampus Depok, kalau yang sarjana dan magister ada di kampus Salemba, Jakarta Pusat. Terus kalau yang jadi ciri khas UI itu ada ini nih, gedung rektorat yang ada di foto ini. Nah, terus selama 5 tahun berturut-turut, UI itu menempati posisi pertama di QS University Ranking untuk Indonesia. Terus tahun 2020, ini menempati posisi 305 di QS University Ranking. Kayak gitu. Oke, jadi di UI itu kita punya 4 rumpun besar. Yang pertama itu ada rumpun soshum, yang kedua itu ada rumpun saintek, terus ada rumpun ilmu kesehatan sama vokasi. Yang pertama itu kita bahas rumpun soshum. Di rumpun soshum itu ada 6 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Psikologi atau FC, terus ada Fakultas Hukum atau FH, terus ada FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terus ada Fakultas Ilmu Administrasi atau FIA, terus ada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya atau FIB, sama Fakultas Ekonomi Bisnis atau FEB. Nah, next. Yang pertama ada Fakultas Psikologi. Di Fakultas Psikologi ini jurusannya cuma satu, cuma ilmu psikologi aja. Nah, di sini tuh fasilitas-fasilitasnya ada kantin sejiwa, ada perpustakaan, lapangan olahraga, taman akademis, sama acara besarnya itu UI Sehat Mental. Oke, next. Yang kedua ada Fakultas Hukum. Di sini juga jurusannya cuma satu, cuma ilmu hukum doang. Fasilitasnya itu ada kantin, lapangan olahraga, sama perpustakaan. Next. Nah, di FISIP ini banyak banget ya jurusannya. Ada sosiologi, kriminologi, ilmu politik, ilmu hubungan internasional, antropologi sosial, sama ilmu kesejahteraan sosial.
acara besar yang dari FISIP itu biasanya FISIP prestasi, terus fasilitasnya itu ada kantin, taman, sama perpustakaan. Next. Terus VIA itu ada ilmu administrasi niaga, ilmu administrasi fiskal, sama ilmu administrasi negara. Nah, VIA ini adalah fakultas termuda di UI yang dibangun pada 2015. Terus ada Fakultas Ilmu Budaya. Ini banyak banget ya jurusannya, ada sastra Inggris, sastra Belanda, sastra Jerman, Rusia, Prancis, Indonesia, Cina, Jepang, Jawa, Arab. Terus ada kebudayaan Korea juga, arkeologi, ilmu sejarah, filsafat, sama perpustakaan. Nah, fasilitasnya di sini itu ada kantin sastra, lapangan olahraga, sama LBI FIB UI. Next. Nah, yang terakhir ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu FEB. Di sini jurusannya ada 5, ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi, ilmu ekonomi Islam, sama bisnis Islam. Fasilitasnya ada perpustakaan, lapangan olahraga, student center, kantin FE, terus acara-acara besarnya itu Indonesia Economic Outlook, Management Exposed, sama Syariah Economics Day. Terus kayak biasanya ada juga Just Go to School yang terkenal itu. Next. Selanjutnya dari rumpun Saintek, ada 3 fakultas di sini, ada FT atau Fakultas Teknik, terus Fasilkom, Fakultas Ilmu Komputer, sama FMIPA. Next. Yang pertama, Fakultas Teknik. Di sini jurusannya ada banyak. Yang pertama, Teknik Metalurgi, terus ada Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Arsitektur, Arsitektur Interior, Teknik Mesin, Teknik Perkapalan, Teknik Kimia, Teknik Bioproses, Teknik Elektro, Teknik Komputer, Teknik Biomedik, sama Teknik Industri. Untuk acara besarnya di FT ada Aksioma sama Dongkrak Seni. Untuk fasilitasnya ada Engineering Center, kantin teknik, sama taman. Next. Yang kedua ada FMIPA atau Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jurusannya ada jurusan Matematika, Ilmu Aktuaria, Statistika, Fisika, Kimia, Biologi, Geologi, Geofisika, sama Geografi. Next. Terus yang ketiga ada Fakultas Ilmu Komputer, jurusannya ada 2, Ilmu Komputer sama Sistem Informasi. Nah, saat ini Fasilkom terletak di dekat rektorat. Dalam waktu dekat akan dipindahkan ke gedung baru. Acara besarnya itu ada Kompes, dan fasilitasnya ada lab komputer, kantin, dan dekat dengan perpusat. Next. Nah, tadi kan sudah dibahas nih mengenai sosium dan saintek. Nah, sekarang akan membahas mengenai jurusan rumpun ilmu kesehatan. Nah, yang bisa juga disebut juga dengan Erika. Nah, rumpun ilmu kesehatan ini ada 5 fakultas, yaitu yang pertama ada Fakultas Kedokteran Gigi, ada Fakultas Ilmu Perawatan, ada Fakultas Farmasi, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Next. Nah, untuk Fakultas Kedokteran sendiri itu ada yang reguler dan ada internasional. Nah, untuk fasilitas itu ada Skybase, ada FUI, kantin Erika, ruang kesehatan, laboratorium. Nah, mahasiswa program sarjana kuliah dari kampus Depok, FKUI Salemba sebagai kantor administrasi. Jadi ada 2, ada yang di kampus Depok, ada juga di Salemba. Next. Nah, untuk kedokteran gigi, ini jurusan ada 1, kedokteran gigi aja. Fasilitasnya sama fakultas kedokteran juga, ada Skybase UI, ada kantin Erika, rumah sakit, kesehatan gigi, dan MUI. Next. Nah, ini untuk Fakultas Ilmu Perawatan sendiri ada jurusannya emang ada 1, yaitu ilmu perawatan saja. Jadi untuk fasilitasnya sendiri itu ada kantin Epika, ada perpustakaan, ada ruang ganti pakaian mahasiswa, dan nurse cafe. Nah, untuk Fakultas Farmasi cuma ada 1 jurusan, yaitu informasi saja. Terus untuk fasilitas sendiri ada kantin, ada apotek, simulasi, dan laboratorium.
Nah, untuk kesehatan masyarakat ini kan ada ada 4 jurusan. Ada yang K3, ada kesehatan masyarakat, ilmu gizi, dan kesehatan lingkungan. Nah, untuk fasilitas sendiri ada kantin matwa, perpustakaan, lapangan, olahraga, ruang belajar. Nah, ada acara besar untuk FKM sendiri, yaitu ada Managing FKM UI, OHS, dan Spare FKM UI. Nah, ini vokasi. Vokasi itu program diploma atau D3-nya. Nah, jurusan-jurusan yang ada di vokasi itu ada rumah sakitan, fisioterapi, oksioterapi, juga akuntansi keuangan, manajemen informasi dan dokumen, administrasi perpajakan, administrasi asuransi dan aktuaria, administrasi keuangan dan perbankan, administrasi perkantoran dan sekretariat, penyiaran multimedia, hubungan masyarakat, perikanan kreatif, dan pariwisata. Nah, untuk fasilitas sendiri, nah ini, next. Nah, ini peta situasi kampus Universitas Indonesia. Bisa dilihat ya. Nah, ini ada apa aja fasilitas-fasilitas yang ada di kampus UI Depok. Nah, yang pertama itu ada asrama, ada pusgiwa, ada hutan UI, ada perpusat, ada kebun apel, ada wisma makara juga. Next. Ada PLPS UI, ada Stadion UI, ada Gimnasium, ada SR UI, dan Speker UI, dan Bikun UI. Next. Ada Masjid UI juga, ada Rumah Sakit UI juga, dan LBI, FIB UI juga, dan Klinik UI, dan Stasiun UI. Kos dan asrama UI. Nah, asrama UI ini diperuntukkan untuk maba UI yang berasal dari luar Jabodetabek. Nah, terus ada 5 daerah yang biasanya populer untuk anak-anak mahasiswa UI gitu. Itu ada di Kutek, di Kukel, di Barel, Pocin, sama di Kober. Next. Nah, ini untuk fasilitas asrama UI-nya yang di kampus Depok. Fasilitas umumnya itu ada kantin, minimarket, laundry, fotokopi, ATM, wifi, keamanan, sama musola. Terus fasilitas untuk di kamarnya itu ada tempat tidur, lemari pakaian, kasur, sama meja belajar. Next. Nah, ini biaya untuk asrama di UI-nya. Untuk yang putra itu rata-rata 300.000 ya. Untuk yang standar, terus yang putri itu satu kamarnya cuma 1 orang. Terus ada yang gedung H2 itu 500.000 sama kalau minta elektronik tambahan itu 20.000 per item. Gitu. Next. Ini biaya kos sekitar UI yang tadi ya, yang Kutek, Kuber kayak gitu-gitu. Itu yang basic itu sekitar 300 sampai 600. Terus kalau misalnya ada WC sama WiFi itu sekitar 600 sampai 1,1. Terus kalau misalnya mau tambah AC itu 1 juta sampai 1.300.000. Terus kalau misalnya ada WiFi plus AC itu biasanya di atas 1,3 juta. Next. Nah, ini jalur masuk UI. Jadi di UI itu ada 3 program studi. Yang pertama itu UI reguler, terus paralel atau vokasi, sama yang kelas internasional atau KKI biasanya. Nah, jalur penerimanya itu semua program studi itu punya 2 jalur, undangan sama jalur tertulis. Nah, kalau undangan itu SNMPTN, PPKB, sama talent scouting. Kalau misalnya jalur ujian tertulis itu ada SBMPTN, SIMAK UI, sama SIMAK KKI. Oke, next. Nah, ini kuota persentase jalur masuknya ya per prodi. Oke, next aja. Lanjut ke biaya pendidikan kuliah di UI. Kalau di UI itu biaya pendidikannya dibagi jadi 2, ada yang reguler sama yang non-reguler. Kalau yang reguler itu BOP-nya atau biaya operasional pendidikannya itu dibagi 2, ada yang berkeadilan sama yang pilihan. Nah, kalau yang reguler ini tuh nggak ada syarat untuk bayar UP atau uang pangkal. Sedangkan yang non-reguler itu biaya pendidikannya mencakup BOP dan UP
yang nominalnya bisa berbeda di tiap fakultas. Next. Oh iya, pemilihan BOPB atau BOPP itu disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Next. Nah, yang pertama BOPB. Kalau BOPB ini kelasnya dibagi jadi 6, kelas 1 sampai kelas 6. Kalau untuk rumpun saintek itu range harganya dari 0 sampai 7 juta, sedangkan kalau dari sosum dari 0 sampai 5 juta. Next. Terus ada BOP pilihan, besarannya itu tergantung rumpunnya. Kalau rumpun saintek itu kelasnya dari 10 juta sampai 15 juta, kalau rumpun sosum dari 7,5 sampai 12,5. Oke, unit kegiatan mahasiswa atau UKM itu adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa UI dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat universitas. Di sini tuh ada 5 jenis UKM, itu ada kelembagaan, penalaran dan keilmuan, olahraga, kesenian, dan kerohanian. Bisa dicek di QR code-nya juga kalau misalnya kalian pengen cek-cek lebih jauh. Iya, ini ada beberapa acara mahasiswa di UI, ada OKK, ospeknya, Olim UI juga, ada BKUI, ada Parade Olim UI, ada OIM sama UI Artwork. Ya, betul banget. Gitu. Ini tuh acara-acara UKM tadi, Mas. Iya. Terusnya, jadi kita dari ROGTS kita tuh ada kerjasama gitu sama Pilih Jurusan. Pilih Jurusan tuh apa sih? Pilih Jurusan itu kayak apa? Jadi mereka kayak sebuah perusahaan yang menyediakan jasa untuk mengetes minat bakat anak-anak SMP, SMA, dan SMK gitu untuk jurusan yang tepat untuk kedepannya. Jadi ada apa aja sih? Ada tes-tesnya, ada tes psikologi, ada tes peminatan, ada tes kemampuan kerja, dan tes IQ. Selain itu, kita juga bisa ikut workshop interaktif dan sharing dengan coach profesional dan berpengalaman. Terus harganya juga murah banget, cuma 50.000, bisa pakai semua layanannya. Terus juga interaktif, efektif, efisien, dan juga aman. Gitu. Terus kita juga ada kerjasama sama Pilih Jurusan. Kita dari ROGTS kita tuh bikin acara talkshow sama Expo juga nih tanggal 13 sampai 14 Februari nanti. Nah, di sini kita tuh nyediain paket tiket gitu. Jadi kalau misalkan mau datang ke Expo sama talkshow plus kita dapat layanan Pilih Jurusan juga, itu harganya ya siap tertera di PPT gitu kan. Jadi boleh banget dan cukup affordable juga, murah juga gitu untuk dapat ilmu dan tes minat bakat itu sendiri. Nah, ini posternya nih. Ada dengan narasumber-narasumber yang menarik juga tentunya nanti di acara puncak kita. Terus udah gitu kita juga jualan merch. Boleh banget kalau mau beli di link yang tertera. Terus udah gitu boleh banget kalau misalkan pengen nanya-nanya lagi ke kita, bisa langsung ikut grup lainnya aja di QR code atau link tertera. Terus feedback-nya juga jangan lupa diisi buat berguna juga buat kami ke depannya begitu. Terus udah gitu ya udah kita langsung masuk ke sesi pertanyaan aja kali ya. Boleh Kil, diinin. Nah, oke, sekarang tadi udah beres kan nonton itunya, presentasinya. Nah, sekarang buat kalian yang mungkin penasaran atau masih ada yang kurang jelas lah gitu ya, boleh tanyain. Kan bisa klik di komen chat aja, tanya gitu. Nanti kita pilih, nanti kalian bisa on mic buat nanya. Sambil ngisi feedback Ayo. juga. Kalau mau langsung ngomong juga boleh, kenalan diri dulu. Nanya nih Kil, siswa yang masuk SIMA UI reguler, uang UKT-nya bisa turun apa enggak? Gimana nih yang SIMA UI reguler? Gimana nih jadi yang apa? Yang simak. Nah, Ya, kalau dari simak SIMA UI itu reguler UKT-nya gimana? kita bisa milih gitu. Kalau reguler
nanti bakal tadi kan ada kan bagi jadi 2 gitu, nanti kita pas udah lolos SIMAK UI nih lolosnya, kita bakal daftar ulang itu kita bisa milih kita mau BPO-nya mau yang berkeadilan atau mau yang pilihan. Nah kalau berkeadilan kita itu kayak kalau daftar ulang itu harus ada SNK lah, kayak SNK ketentuan tuh, kayak kamu harus ngefotoin rumah kamu, harus ada surat tidak mampu dari daerah sekitar kayak gitu. Dan kalau kalian berhasil, kalian bisa milih, itu bisa dari 0 sampai 7 juta tadi kan bisa milih. Terus kalau misalnya kalian kayak ya mampu gitu untuk bayar kayak secara biasa, kan bisa milih yang BOP yang kayak 10 sampai 15 juta tadi ya. Ini santai kok di UI itu nggak semahal yang kalian kira gitu di UI itu. Kayak gitu sih. Juga nanya nih, kakak dulu masuknya pada jalur apaan aja? Boleh dari aku dulu kali ya. Kalau aku sih aku masuknya dari SIMAK UI reguler, jadi aku nggak bayar uang pangkal, sama BOP-nya bisa milih juga. Yang lain bisa kali cerita masuknya jalur apa dulu? Kalau aku itu lewat SIMAK kelas internasional. Kalau misalnya mau nambahin juga sekalian, kalau misalnya reguler kan mereka dapat pilihan tuh bisa berkeadilan atau BOP pilihan. Kalau misalnya yang paralel sama yang kelas internasional itu nggak dapat pilihan itu, jadi kita BOP-nya nggak bisa berkeadilan. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapat BOP berkeadilan, harus masuk SIMAK yang harus masuk kelas reguler gitu. Oke, yang lain? Kalau aku masuk UI lewat jalur SBMPTN. Ya di sini paling saya menambahin aja sih. Karena kayak sendiri kan masuk ke SNMPTN juga kan, masuk ke reguler juga. Nah sebenarnya kalau BOPB itu yang bagian reguler BOPB itu biasanya bisa diajukan banding. Misalnya kalau misalnya tidak UKT kita tidak sesuai dengan keinginan, paling kita bisa diajukan banding gitu. Jadi bisa juga dikurangi juga. Itu pengalaman saya waktu ada masalah UKT itu. Gitu. Ada lagi yang nanya nih, apa namanya? Kalau ini apa nilai UTBK masuk UI berapa gitu katanya. Ada yang nanya juga di chat. Boleh kali dijawab yang SBMPTN. Kalau aku pribadi kemarin dapat rata-rata UTBK soshum 610 buat terus diterimanya di jurusan administrasi niaga. Ada siapa lagi yang SBM? Bang Mufid, SBM enggak sih? Aku dari SIMAK. Tapi mau nambahin aja, jadi kalau buat kayak skor passing grade gitu, kalau nggak salah tuh kita tuh nggak ada acuan dasarnya gitu ya. Jadi sebenarnya tuh kalau buat passing grade gitu tuh beberapa tahun kemarin juga tuh kita nggak dikasih tahu gitu loh passing grade-nya apa namanya buat masuk jurusan tertentu berapa gitu. Tapi kayaknya ada beberapa pihak yang sempat ngerekap gitu kayak passing grade di tiap jurusan tuh kira-kira tuh berapa gitu ya. Nah ini tuh aku bisa kirim di chat aja ini. Ini ada link dari Kompas, aku sempat nemu itu buat apa namanya passing grade di SBMPTN di tiap jurusan UI gitu loh. Nah, tapi sekali lagi, kayaknya ini cuma perkiraan aja, soalnya setahu aku tuh kalau nggak salah kita tuh nggak dikasih tahu kalau buat passing grade-nya sendiri apa. Kayak SBM itu kan buat SBM tuh, buat SIMAK aja tuh kita habis ngerjain SIMAK nih ya. Jadi kita cuma dikasih tahu doang kita tuh diterima atau enggak di pilihan ke kita gitu. Jadi nanti kita di SIMAK tuh nanti dikasih pilihan nih, kita mau ambil apa namanya jurusan apa aja, mau ambil program studi apa aja tuh. Kalau nggak salah tuh dasarnya tuh kita bakal dikasih 3 pilihan. Sebenarnya bisa sampai 6 pilihan. Tapi yang 3 pilihan pertama tuh harus reguler gitu. Nah, yang 3 pilihan terakhirnya tuh bisa paralel atau KI. Jadi nggak boleh yang reguler lagi. Nah, dan buat SIMAK UI itu tiap kali kita nambah pilihan lebih dari 3 itu ada biaya tambahannya lagi itu. Habis selesai habis selesai SIMAK UI juga tuh kayak cuma dikasih tahu doang selamat Anda diterima di Universitas Indonesia gitu, kayak nggak dikasih tahu apa namanya skor SIMAK UI kita berapa gitu. Benar-benar.
Dia nanya juga, Il, apa namanya, kalau di SIMAK UI itu sistem benernya soalnya kayak gimana? Apa sistem poin bener salahnya gimana di SIMAK UI? Ada yang mau jelasin nggak? Oh ya, nah kalau aku itu tuh kemarin simak UI itu, kalau benar itu poinnya 4, kalau kosong poinnya 0, dan kalau salah poin itu -1 kalau nggak salah ya kemarin itu. Ya kayak gitu sih. Tapi itu tergantung kalau kalian mau ngisi, ini nggak ada strategi-strategi kayak gimana sih, gimana orangnya. Kayak kalau aku saat itu, kalau aku nggak bisa aku lewat kayak gitu kalau caranya. Tapi teman aku juga ada yang ngisi, dia ngasal dan dia poinnya besar, ada kayak gitu juga kayak yang dia lolos gitu ke FK. Ada yang kayak gitu macam-macam sih sebenarnya gitu. Ya, jadi sebenarnya apa ya, harus pakai strategi gitu sih. Kalau misalkan kalau pas aku dulu simak gitu, kan ada yang MTK ya, Soshum kan. Nah itu aku tuh cuma ngisi 5 soal doang apa. Cuma ngisi 5 soal doang dari 15 apa 20 soal gitu. Soalnya kan aku matematikanya jelek banget kan. Susah juga jadinya ya nggak aku isi gitu sih. Terus tapi dimaksimalin di pelajaran IPS-nya sama di bahasa Inggris bahasa Indonesianya. Soalnya masih lumayan relatif gampang gitu lah. Gitu sih. Kalau mau yang lain yang simak, mau ini juga nggak sharing-sharing? Boleh. Aku simak KKI, emang pada dasarnya matematika tuh susah ya guys. Jadi aku waktu simak matematika dari, aku lupa berapa soal dari sekian soal itu, aku kayak cuma ngerjain mungkin cuma 5 soal gitu, tapi yang aku yakin, jadi sisanya aku kosongin biar nggak dapet minus gitu. Ini Mau- yang aku UI. Tuh ada yang nanya lagi tuh di komen Kak. Katanya nanya kalau teknik mesin S1 itu ada kalau mesin T1 atau ada dari T3 juga kayak gitu. Nah kalau setahu aku sih, aku kan teknik perkapalan ya. Dan kapalan itu kan kalau kerja bareng sama teknik mesin. Nah teknik mesin itu sendiri cuma ada S1, kalau nggak salah S1 sama S2. Kayak gitu. Kalau D3 sih kayaknya belum ada. Setahu aku di UI itu D3 cuma vokasi aja ya. Ya nggak sih teman-teman? Iya. Di Jadi benar-benar. Iya. D3 itu cuma vokasi aja, sisanya tuh S1, S2, S3. Terus ada juga yang nanya nih, soal SBM sama SIMAK susahan mana? Siapa yang nanya nih? Yang Digasani. kayaknya udah jelas ya. Iya. Ya relatif sebenarnya sih. Tergantung nggak sih, karena kita itu cuma TPS doang. UTBK-nya nggak ada saintek waktu dulu. Nah pas simak kan ada sainteknya, jadi beda sih. Iya. Kalau yang sekarang tuh ada TPA-nya ya, SBMPTN-nya ya, UTBK-nya ada TPA-nya yang tahun ini ya? Ada. Ada ya? Oh, pantesan. Iya. Semangat ya, relatif sih. guys. Iya, banget. Soalnya kita nggak ada. Cuma TPS doang. Mau nambahin, aku kan dari angkatan 2019, aku kan ikut SIMAK UI yang 2019, jadi tuh kalau dari pengalaman aku sih, yang Sosum juga, kemarin aku ambil SIMAK UI yang Sosum, dibanding sama yang SBMPTN, TKA-nya tuh, emang SIMAK UI itu susah banget guys sebenarnya. Jadi apa namanya kayak, ya aku udah pas SBMPTN aja udah agak kesulitan buat ngerjain soal-soal Sosum, terutama sejarah sama sosiologi gitu ya. Di SIMAK UI itu lebih susah lagi gitu. Kalau dari pengalaman aku sih kalau nggak salah ekonomi yang paling mudah di SIMAK UI itu kemarin tuh kalau nggak salah ekonomi daripada mata pelajaran yang lain. Itu pun juga ekonominya masih agak susah-susah gitu. Jadi dan ekonominya itu dibagi dua. Jadi setengah soal dari 10 soal kalau nggak salah tuh ada 5 soal ekonomi, 5 soal lagi akuntansi gitu. Tapi nggak tahu kayaknya tiap tahun bakal dibedain lagi komposisi soalnya gitu. Sama nggak tahu kalau di tahun aku kemarin tuh tahun 2019 tuh ada esai. Jadi esainya itu lebih kayak ke arah nanti bakal ada soalnya nanyain tuh kayak kenapa sih UI harus nerima kamu gitu. Bisa nggak jelasin kenapa apa yang menarik dari diri kamu? Apakah kamu sudah melaksanakan nilai-nilai UI yang kami miliki gitu. Nah, tahun 2020 tuh kemarin tuh nggak ada di SIMAK-nya. Nah, nggak tahu tahun sekarang tuh bakal ada esainya atau enggak. Jadi harus dipantau terus aja, nonton YouTube. Biasanya kan banyak yang bahas tuh, kalau nggak langsung lihat di web UI-nya aja penerimaan. Gitu sih. Ada lagi yang mau nanya nggak? Bagaimana nih? Ada nih, tips belajar buat SIMAK UI gimana, Kak? Ada yang mau jawab duluan nggak?
Siapa nih yang terima simak? Jawab dulu nggak? Yaudah deh, ini aja deh sama aku dulu. Kalau gimana ya, kalau belajar simak, soalnya aku kan nggak terlalu terstruktur gitu, so aku juga nggak bimbel juga. Jadinya apa ya, ya konsisten aja sih di jadwalnya. Jadi tiap hari, misalkan pagi latihan soal, terus malamnya latihan soal lagi, siangnya nonton materi, ngejar-ngejar materi kan. Materi lumayan banyak juga, apalagi sejarah kan, ada minat sama sejarah Indonesia. Sosiologi juga, ekonomi yang IPS kan aku sosum. Jadi ya harus terstruktur aja, jangan apa ya, jangan terlalu abstrak gitu loh ngerjain. Belajarnya kayak semut kita aja, jangan gitu. Kalau kata aku sih harus dikonsistenin gitu. Latihan soal juga harus sering-sering gitu sih paling. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Nah, terus kalau aku itu nyari soal tahun kemarin di internet. Nah, kebetulan itu tahun kemarin tuh agak mirip-mirip itu sama tahun kemarin soal-soalnya. Lumayan ada mirip-mirip gitu. Nah, bisa tuh. Nah, kadang-kadang tuh ada sama pembahasannya juga kalau di internet. Gitu sih. Ya, terus aku mau nambahin juga selain yang pasti harus belajar ya, harus baca-baca, belajar latihan dari soal-soal sebelumnya. Terus kalau menurut aku karena kayak harus mempelajari sistem simaknya gitu sih. Jadi kayak harus punya strateginya sendiri gitu. Kan misalnya tahu nih, misalnya UI ada sistem minus, terus kalau misalnya dikosongin nggak apa-apa misalnya kayak gitu. Jadi kayak harus tahu strategi kamu kayak gimana buat ngerjain soalnya kayak gitu. Itu banyak sih kayak pembahasannya di YouTube dan segala macam juga. Kalian bisa baca-baca aja gitu sih. Mau nambahin paling aku kan kemarin simak, tapi aku sebenarnya belajarnya nggak terlalu benar, jadi aku nggak terlalu banyak bisa apa namanya di soal-soal simaknya. Tapi aku bisa apa namanya mungkin kasih kalian tips-tips gitu soal esainya kalau misalkan nanti ada esai. Jadi itu nanti kurang lebih tuh nanti di esainya tuh kalian bakal ditanya. Ini ada beberapa nilai UI nih, misalnya kayak kejujuran, adil gitu ya. Nah, apa saja yang sudah kamu lakukan selama ini yang menurut kamu sudah sejalan dengan nilai tersebut gitu. Itu jadi lebih ke arah esainya itu bukan esai pelajaran akademik ya guys. Jadi apa namanya benar-benar cuman ditanya doang kita tuh sebenarnya udah sejauh apa sih melaksanakan nilai-nilai yang UI terapkan gitu. Sama kalau buat soal-soal simaknya ini ada link biasa kalian lihat di situ. Di situ ada soal-soal simak dari tahun 2010 sampai 2019 gitu. Ya ada juga yang nanya nih, Kak, kalau di UI ada sumbangan uang gitu nggak? Yang paling gede masuk gitu, ada nggak di UI? Kalau aku kan reguler BUPB, jadi nggak ada uang pangkal. Jadi kita kalau keterima langsung bayar UKT aja gitu, nggak ada sumbangan gitu. Kalau aku kan reguler, nggak tahu sih kalau yang lain gimana. Yang lain bisa jawab kali, bantuin. Kalau aku di internasional pasti ada. Jadi kalau internasional itu pertama kalian masuk, kalian dapat uang, diminta untuk bayar uang pangkal. Itu jumlahnya beda-beda, setiap fakultas tuh beda-beda. Biasanya malah ada yang jurusannya juga beda gitu. Tapi biasanya setiap fakultas beda. Itu biasanya bisa kalian cek juga sih di website UI-nya sendiri, soalnya beragam sih harga-harganya. Gitu kira-kira sih. Kalau mau aman mah reguler, kalau kata aku mah kalau mau aman reguler Ya, gitu, nggak bayar juga. reguler. Mantap. Iya. Nah, itu reguler. Tapi Ya reguler kalau mau tuh enak, karena iya. ya persaingannya lebih ini nggak sih? Reguler tuh atau kalau simak itu reguler itu kayak lebih banyak yang daftar gitu. Karena nggak ada uang Saingannya pangkalnya. Nah, itu. Keuntungan paralel sama KKI itu ya gitu. Jadi yang daftar tuh nggak sebanyak reguler gitu. Ya sebenarnya terserah sih mau Sebenarnya daftar yang bebas mana. sih. Disesuaikan aja sama kebutuhan. Kalau misalkan mau paralel, kebutuhan misalkan kerja pagi gitu kan. Kan kalau paralel itu kan kelasnya sore, siang sampai sore gitu kan. Jadi kalau kata aku tergantung kebutuhan kalian gimana. Terus kalau KKI kan 2 tahun di sini, 2 tahun di luar kan. Jadi kalau misalkan kalian emang mau kuliah luar negeri, tapi pengen kuliah di sini dulu, boleh KKI dulu, ikut KKI aja, daftar KKI. Kalau misalkan enggak ya reguler. Tapi tergantung sih, balik lagi ke individu masing-masing. Gitu sih. Ada lagi yang mau nanya enggak? Oh iya, jangan lupa diisi feedback kayak
buat kita juga soalnya nih. Di sini berapa orang ya yang kira-kira mau daftar ke UI? Boleh nggak on mic gitu atau apa gitu? Sebenarnya banyak yang pengen ke UI nih Kak, tapi banyak yang nggak pede juga nih masuk UI karena saingannya kan lumayan berat ya Kak ya. Waduh, relatif sih, relatif Bu. Soalnya kalau aku juga awalnya gitu kan, apa namanya, pesimis gitu. Cuman ya namanya rezeki kan ya. Maksudnya ya kita usaha usaha dulu aja. Ntar kalau misalkan terima apa enggaknya masalah belakangan gitu sih. Oh ya, sama aku juga mau ngasih tahu nih, soalnya kan kadang-kadang ada kan kayak pandangan gitu kayak ah nggak mau di UI itu mahal, di UI itu apa gitu kan. Sebenarnya dan dari kita lihat tadi kan, ini di UI itu termasuk UKT yang murah gitu di Indonesia itu PTN UKT yang murah UI itu masuk. Cuman sebenarnya kalau yang bikin mahal itu sebenarnya bukan UI-nya, tapi kayak hidup kita sendiri kalau di sananya kita bikin mahal itu. Nah kayak gitu sih intinya. Jadi jangan takut masuk UI satu asik kok, asik-asik semua orang-orangnya. Nggak semenakutkan yang kalian kira gitu sih. Ada lagi yang mau nambahin nggak? Ini Kak ditanyakan nih, Kakak dari SMA mana aja? Alumni mana aja nih Kak? Boleh kali Kil, kamu duluan Kil. Yuk, tadi apa tanyanya? Yang mana? Iya SMA mana, alumni mana? Oh, kalau aku dari SMA 8 di Bandungnya. Aku dari SMA 2 Bandung. Lo dari mana, Ri? Aku dari Alirsyad di Kota Baru SMA-nya. Dari SMA 3. Dari mana Bang Mufid SMA-nya? Kalau saya sendiri sih dari Pasundan 1, SMA Pasundan 1. Aku dari SMA 5. Ya gitu sih. Jangan lupa diisi feedback kayak kalau misalkan ada yang mau pengen nyoba UI terus pengen nanya-nanya lebih lanjut ke kita bisa kita langsung grupnya aja ya di barcode-nya di scan atau nggak di linknya ada gitu. Ada lagi yang mau nanya nggak? Nanya spesifik tentang jurusan juga nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Nanya FISIP atau nanya FEB, FIK nggak apa-apa. Sapi banget. Nih ada yang nanya ke Ibu nih, nggak di situ ya, nggak di Japri. Kalau jurusan Korea gimana Bu? Di UI kata ada jurusan Korea ya? Nah, yang FIB boleh kali jawab. Ada nggak sih yang FIB? Nggak ada ya? Kita nggak ada FIB ya? Ya kalau Nah, setahu aku ada sih. yang nanya ke Ibu soalnya nih. Oh, ya bantu jawab aja Bu ya. Soalnya kan aku juga FISIP juga. Di sini kita juga nggak ada yang anak FIB juga kan. Jadi kalau Korea tuh belajarnya kebudayaan Korea gitu sih Bu. Terusnya apa ya? Ya kalau mau nanya lebih lanjut bisa ikut grupnya aja. Soalnya banyak anak UI-nya juga di situ langsung nanya aja. Aku takut menjawab takut salah juga. Soalnya aku anak FISIP bukan anak FIB. Oh ya, ada nih teman aku ada nih yang masuk itu Korea ada. Aku kalau lihat dia dari SG Instagram gitu kan, tuh ngelihat dia kayak gimana aja. Kayak belajar sastra Korea aja biasa itu kayak belajar sejarah Koreanya kadang-kadang. Kayak belajar huruf-huruf Koreanya kayak gitu sih. Lebih kayak kebudayaannya gitu, benar-benar kebudayaan Korea belajarnya. Kayak gimana gimana tinggal di Korea tuh gimana tata tertibnya kayak gitu sih, lebih belajar kayak gitu. Rame kok seru. Jadi lebih ke adat budaya ya. Iya, bener kayak gitu. Ada yang nanya nih guys. Oh, apa tuh? Kak, kalau tips bagi waktu buat belajar UTBK sama tugas sekolah gimana katanya? Nah, siapa tuh? Boleh tuh. Soalnya aku SMA-nya tuh? jarang ngerjain tugas. Aku juga gak bisa bagi waktu juga. Kalau aku sih waktu karena apa ya? Jadi waktu awal tuh emang hektik banget kan, soalnya UTBK, terus SIMAK kayak gitu, terus UN kan itu mepet semua kan. Tapi karena aku angkatan 20, jadi kan UN dihilangin, UTBK juga cuma TPS doang. Jadi kayak aku
di awal tuh benar-benar kalau aku sendiri waktu simaknya emang fokusnya tuh lebih di TPS, kayak aku gak tau sih, aku tekaninnya di bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, jadi sekalian belajar buat UTBK, aku sekalian juga belajar buat simak kayak gitu, jadi kayak barengan aja sih. Tapi kalau misalnya karena aku cuma TPS doang, jadi kesimaknya juga lebih fokus. Cuma mungkin kalau misalnya barengan gitu ya UTBK sama simak, karena sebenarnya kan materinya sama-sama aja ya, cuma mungkin kalau simak lebih advance kayak gitu. Jadi mungkin belajarnya diselingin aja gitu, kayak UTBK, terus kayak nanti soal-soal simak dikerjain juga, terus nanti soal-soal UTBK kayak gitu sih. Karena sebenarnya dasar materinya tuh sama-sama aja kan, kayak kalau IPS ya itu, kalau IPA itu, kayak gitu sih. Ada yang lain yang nambahin mungkin? Boleh kali, siapa ya? Nani, tambahin nih, boleh nih. Halo SBM nih. Kasih tips-tips bagi waktu nih. Kalau aku pribadi sih buat ngebagi waktu antara belajar UTBK sama tugas sekolah ya tadi pertanyaannya. Kalau aku kalau tugas sekolahnya misalnya deadline-nya lebih dekat gitu, aku sih prioritasin tugas sekolahnya dulu. Nah, nanti jadi kayak curi-curi waktu aja gitu buat belajar UTBK-nya. Kalau aku sih gitu kalau dari aku pribadi. Ada yang lain? Ya, jangan sampai tugas sekolahnya keteteran ya guys, soalnya kan ya, kalian harus lulus juga ya untuk masuk universitas, harus lulus sekolah dulu. Benar. Oh ya, paling saya mau nambahin aja sih. Sebenarnya kan saya jalur SNMPTN kan. Jadi kayak waktu itu emang nggak fokus banget sama UTBK sama simak juga. Nah paling di sini saya akan mau kasih tahu aja sih gimana sih biar kita cara gaya belajarnya itu kita nggak bosan banget gitu kan. Jadi kita setiap 2 jam misalnya kita hari ini misalnya jam 8 sampai jam 10 kita mau belajar tentang UTBK misalnya. Nah, jadi itu kan 2 jam ya. Nah, itu setiap 25 menit itu kita belajar, nah 5 menit kita istirahat. Jadi selama sampai jam 10 seperti itu. Jadi 20 menit, jadi kita punya 4 kali istirahat. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya kita bisa tidak bosan. Jadi istilahnya kita biar nggak terlalu terlalu hektik banget gitu. Jadi kita bisa selain itu juga, nah itu biasanya itu waktu saya juga kuliah emang belajarnya seperti itu. Jadi kalau kita mau ujian atau apa-apa kita bagi-bagi tugas gitu. Jadi misalnya besok nih ada ujian nih, besok ada tugas nih. Nah biasanya saya pakai itu juga, kayak misalnya jam 8 kita jadi tugas juga 2 jam. Terus dari istirahat dulu sejam nggak apa-apa, terus kita jam 11 sampai jam 1 lanjutin lagi buat belajar ujiannya seperti itu. Jadi itu sebenarnya itu pakai metode efektif sebenarnya kalau menurut saya. Jadi setiap 25 menit kita istirahat 5 menit, kita lanjut lagi 25 lagi, kita istirahat 5 menit lagi seperti itu. Mungkin kalau yang kalian belum tahu gitu. Terus juga juga kalian ketahui juga nih gaya belajarnya seperti kan gaya belajar ada visual, ada apa lagi. Dan tau nggak gaya belajar itu ada 3 ini nih. Ada yang visual, ada apa ya? Visual, suara, terus. Nah itu. Iya itu. Nah kalian bisa ikutin aja nih. Mungkin kalian bisa ikutin, maksudnya siswain, maksudnya gaya belajar kalian masing-masing gitu. Karena semua orang tuh nggak bisa ngemakein belajar misalnya nggak suka visual ya dipakein visual gitu. Seperti itu. Banyak kok di YouTube cara gaya belajar seperti itu. Nah, tuh yang nanya nih katanya, kalau asrama boleh dekor nggak kamarnya katanya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau aku tonton dari YouTube itu ada YouTuber kayak vlogger anak UI gitu dulu namanya tuh Biasa Bani, aku tag ya, aku tulis di komen. Nah, Biasa Bani ini dia tuh kayak anak UI yang dulunya tinggal di asrama, terus akhirnya pindah ke kosan. Nah, dia tuh kayak banyak lah nge-review gitu, kayak anaknya tinggal di asrama apa, anaknya tinggal di kosan apa. Nah, kalau aku tuh lihat di kamarnya dia itu, banyak kok dekor-dekoran kayak tempel-tempel tembok banyak. Dan tuh lucu banget sih. Cuman katanya mah kalau kita mau yang paku-paku gitu loh, kayak dekor yang pakai paku atau palu, itu harus izin dulu gitu katanya.
Kayak gitu sih, ini santai banget kalau tinggal di asrama, murah lagi. Mau nambahin juga, aku sama Gunawan tuh kayak kita dari 2019 nih kita kemarin tuh sempat di kuliah offline di UI-nya. Nah, kita tuh berdua sempat tinggal di asrama juga. Nah, jadi asrama tuh emang prioritasin buat anak luar Jabodetabek. Nah, jadi kita bisa dapat prioritas itu juga. Dan kalau misalkan kalian mau ambil asrama itu harus agak cepet, harus agak gercep gitu. Soalnya emang agak rebutan gitu jatah kuotanya gitu. Sama bener tadi kayak katanya kalau misalkan kita mau ngedekor gitu sabi-sabi aja, asalkan kalau yang ngepaku gitu itu emang agak sensitif sih di asramanya, paling emang harus minta izin gitu. Tapi kayaknya setahu aku kayak teman-teman aku di asrama juga nggak banyak yang maku-maku juga gitu. Soalnya asrama juga tuh sebenarnya kalau buat anak UI itu cuma buat 2 semester pertama aja, jadi buat tahun pertama aja. Tapi kalau misalkan kalian mau perpanjang tuh bisa, tapi kalau nggak salah kalian harus minta surat rekomendasi dari fakultas gitu. Atau misalkan kalian pengen jadi kayak kakak asuh di asrama gitu loh. Jadi kayak misalkan kalian di asrama tuh ada yang namanya senior resident. Jadi mereka tuh kayak mahasiswa-mahasiswa tahun terakhir tadi gitu, tahun ketiga gitu kalau nggak salah. Nah mereka tuh di situ tugasnya tuh sebagai pengelola gedung gitu. Jadi mereka kalau misalkan ada anak asrama yang sakit atau butuh bantuan apa gitu, mereka biasanya bakal bantuin gitu. Jadi kayak kakak asrama gitulah. Nah itu tapi emang terbatas juga, nggak buat kalau nggak salah kemarin tuh ada 20 orang, 15 orang gitu kalau nggak salah senior residennya gitu. Jadi alternatifnya paling kalau kalian misalkan mau tinggal di asrama emang cuma buat tahun pertama aja, atau kalian bisa perpanjang buat 2 tahun. Kalau mau 3 tahun emang harus jadi kakak di asramanya juga gitu. Ya, ada juga yang nanya nih, kalau hubungan sama senior di UI gimana? Masih senioritas gitu gak di UI? Gimana nih? Per fakultas aja kali jawab. Boleh Jujur kali dari... aku jawab duluan ya. Ya Jadi, boleh. jadi mungkin udah banyak yang tahu juga kan SMA 2 tuh senioritasnya parah banget, kayak wah senioritas banget deh pokoknya ya itu sekolah. Nah kalau misalnya pengalaman aku sendiri dari SMA 2 ke UI gitu, kalau di SMA 2 emang senioritas banget kan, jadi waktu awal aku masuk UI itu kayak agak takut gitu sih, kayak segan banget sama kakak-kakaknya, kayak bener-bener aku jadinya menghormati banget gitu kan ke kakak-kakaknya. Tapi ternyata kalau di FEB sendiri, kurang tahu kalau ada yang lain ya, kalau misalnya di FEB sendiri itu kakak-kakak tingkat tuh baik banget, kayak malah banyak banget yang minta nggak mau dipanggil kakak kayak gitu. Jadi tergantung sih, kayak mungkin beda fakultas juga beda sih, aku kurang tahu juga. Cuma kalau di FEB kita santai banget sih, asal misalnya asal hubungan kalian baik sama kakak tingkatnya, terus kaliannya juga baik, juga santai aja sih kalau kataku gitu. Kan FEB nih, kalau FISIP nih ya. Karena aku FISIP nih. Kalau di FISIP sendiri senioritas nggak ada sih. Jadi kita kayak mau cutting ya udah biasa aja, kayak teman aja biasa. Kayak aku kan pas awal-awal ospek juga masih manggil kak, bang gitu kan. Kalau pas udah kesini makin enggak, ya udah kayak teman aja biasa, saling ngata-ngatain, ya udah kalau di FISIP sesantai itu sih, bener-bener nggak ada senioritas. Orang aku juga sama alumni sama angkatan 15 juga kayak teman aja biasa gitu, udah kenal gitu. Itu sih kalau FISIP. Bilang dong ya, ada jebung ya, bilang ya. Oh iya, jebung tuh komunikasi 19 tuh jebung. Boleh tuh yang masuk FISIP tuh. Oke, mungkin kalau aku kan di fakultas teknik ya, teknik. Aku tuh kan teknik perkapalan. Teknik kapal tuh kalau kerja biasanya tuh bareng sama teknik mesin. Di teknik mesin sama teknik kapal tuh kayak di bawah satu departemen yang sama. Gitu ya, kalau ospek tuh di lingkup departemen dulu. Jadi kayak aku sama anak mesin tuh bareng di ospeknya. Nah, kalau di DTM sendiri, teknik mesin itu santai banget sih, santai parah. Bahkan kita tuh kayak bikin ini zona hitam tuh kayak Microsoft Teams yang buat kita video call gitu, ngobrol-ngobrol. Nah, kita tuh bebas masuk mana aja gitu. Kadang-kadang kalau ada cutting yang lagi ngobrol, kita join, mereka juga santai gitu, kayak kita join mereka, ada ajak ngobrol gitu, kayak sering kayak tanya jawab itu, kayak kita kan kayak nggak tahu tentang BEM nih, kita mau nanya, mereka jawab dengan, jadi kayak santai banget sih kalau di FT gitu. Nah, yang lain kali, VIA atau FIK gitu. Kalau aku di VIA sih juga sama sih, sama kayak yang lain, santai aja, nggak ada senioritas. Terus ya gitu, kakak-kakaknya juga
Ya ada juga yang nggak mau lah dipanggilnya kakak biar nggak ada kayak gap aja gitu antar umur gitu. Oke, mungkin saya menambahin juga sih. Kalau saya dari Fakultas Ilmu Perawatan. Jadi perawatan itu dikenal dengan istilah caring. Jadi caring itu artinya kan peduli. Jadi kita maupun adik tingkat maupun kakak tingkat itu kita semuanya pasti peduli gitu. Jadi kita boleh nanya ke kata-kata mungkin itu pasti cutting-cuttingnya itu pasti ya selalu terbuka gitu kan, selalu terbuka di bagaimana dia menerapkan caringnya itu gitu. Jadi biar emang pada dasarnya caring ini emang tujuannya untuk pada saat kerja nanti perawatan itu yang masih dipakai. Jadi nggak aneh aja gitu kalau perawat tuh suka caring banget gitu kan, kayak peduli gitu. Jadi senior ke bawahnya tuh emang jauh turun-menurun dalam terkait caring ini gitu. Kan kita kan dari fakultas beda-beda ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau nanya lagi kan, kalau di FMIPA, vokasi gitu-gitu, bisa langsung ikut grup lainnya aja, langsung nanya aja ya ke anak-anaknya. Banyak juga soalnya kan anak-anak UI dari berbagai fakultas yang bakal jawabin pertanyaan kalian gitu. Satu lagi kali terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ada yang mau nanya lagi nggak? Nggak ada yang nanya. Terakhir nih. Ada yang nanya nih. Ayo, masih ada yang mau nanya? Ya, terakhir nih. Ya udah tuh, kalau nggak ada yang mau nanya, sebenarnya aku mau ngasih tahu video aja sih. Tadi kan misalkan, ada yang nanya nih. Oh nih perihal beasiswa nih, gimana nih? Banyak gak beasiswa? Kalau ada yang mau jawab duluan gak nih? Beasiswa di UI kayak gimana, banyak apa enggak? Kalau beasiswa di UI banyak sih. Ntar ada websitenya beasiswa UI sendiri kok. Ya kalian bisa dicari beasiswa-beasiswanya. Apa sih apalagi linknya mungkin beasiswa UI ACID. Iya. beasiswa.ui.ac.id. Ya, gitu jadi sih. Kayak beasiswa tuh di UI itu banyak banget. Jadi kalian nggak usah khawatir kalian kayak nggak dapat beasiswa gitu. Jadi di website yang udah kasih tadi juga itu tuh ngehimpun semua beasiswa yang ditawarin sama berbagai yayasan sama perusahaan gitu di UI-nya gitu. Jadi beasiswa juga bervariasi gitu, kayak ada yang emang diperuntukkan bagi orang-orang yang mungkin kurang mampu, ada juga yang untuk orang-orang dengan yang punya prestasi yang cukup bagus gitu. Dan rata-rata kalau nggak salah persyaratannya juga cukup mudah sih, kayak mungkin buat kalian yang awal-awal kuliah gitu kan pasti mungkin IP-nya mungkin masih bakal tinggi gitu ya. Jadi kalian bisa pakai IP-nya itu buat dimasukin ke beasiswanya gitu. Soalnya biasanya beasiswanya itu mempersyaratkan kalian punya IPK-nya 3 kalau nggak salah. 3 buat sosum biasanya, terus 2,75 atau 2,7 gitu buat yang saintek kalau nggak salah gitu. Sama ada di website juga kayak ada beberapa beasiswa juga khusus buat fakultas tertentu aja gitu, kayak misalkan buat fakultas kedokteran gitu atau MIPA gitu. Terus jangan takut ketinggalan gitu, jangan takut ketinggalan info juga. Soalnya setahu aku itu di tiap fakultas itu ada yang ini loh, ngekoordinir lah, kayak ngetim gitu. Ada. Jadi ada Departemen Adkesma namanya, Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Itu di BEM dan di himpunan ada fakultas tempat jurusan. Dia suka ngasih info beasiswa gitu sih. Jadi gampang banget dicari dan diakses gitu. Itu sih. Sebelum ini barangkali tadi ada yang masih belum tahu pilih jurusan itu apa, aku pengen ngasih video aja sih. Halo adik-adik, salam kenal. Perkenalkan, nama kakak Kak Nia dari Pilih Jurusan. Kakak ingin menginformasikan terkait program member Pilih Jurusan. Adik-adik, di antara kalian siapa yang masih bingung mau kuliah di jurusan apa? Pasti ada yang masih bingung kan? Dulu kakak juga sama bingungnya kok mau kuliah di jurusan apa, karena jurusan kuliah itu sebaiknya sesuai dengan minat bakat dan kepribadian kita. Jika tidak, maka nanti kita tidak enjoy menjalaninya. Dulu
Dulu kakak seneng banget kalau bisa konsultasi terkait jurusan dengan ahlinya. Akhirnya setelah kakak konsultasi dan banyak membaca, kakak mantap memilih jurusan psikologi. Saat itu kakak mencoba untuk mendaftar di UI jurusan psikologi, dan alhamdulillah kakak sekarang sudah lulus dari sana. Dan dari pengalaman kakak, informasi yang kakak dapatkan terkait jurusan saat itu sangat membantu sekali, khususnya dalam memprediksi apa yang akan terjadi dan apa yang perlu kita siapkan semasa kuliah nanti. Adik-adik, pilih jurusan hadir untuk membantu kalian mantap memilih jurusan kuliah nanti. Atau yang mau langsung kerja, juga kita siapkan tesnya loh. Jika kalian menjadi member, kalian akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Di antaranya, pertama, online workshop, yaitu workshop interaktif dengan pembicara profesional dan berpengalaman yang dapat membantu kamu mengenal diri. Kedua, online tes psikologi, yaitu tes psikologi singkat yang terdiri dari beberapa tes dilakukan sebelum coaching untuk membantu kamu semakin mengenal diri kamu sendiri. 3. Online coaching, yaitu sharing bersama kakak coach profesional dan berpengalaman untuk membantu mengenal potensi kamu dalam memilih jurusan. Selain itu, pilih jurusan berkomitmen untuk membantu kamu melalui ekosistem pendidikan secara online. Saat ini, kami telah membangun beberapa program untuk menciptakan ekosistem tersebut. Harapan kami, program tersebut mampu mendukung kalian dalam menjalani proses pendidikan yang optimal. Beberapa program kami yang sudah berjalan saat ini, yaitu Ngopi Yuk, singkatan dari Ngobrol Pilihan Yuk, di mana ada kakak-kakak yang inspiratif dan terbaik yang akan mengenalkan berbagai macam jurusan kuliah, bidang kerja, dan informasi beasiswa dari berbagai kampus. Bala Bantuan, yaitu kelas online yang berisi tanya-jawab seputar permasalahan matematika, bersama dengan kakak profesional dan ahli di bidang matematika. Karir, yaitu program di mana ada kakak-kakak yang profesional di bidangnya yang siap untuk membantu kamu dalam memberikan informasi terkait berbagai bidang karir atau profesi, tips dan trik dalam memulai membangun karir. Selain program-program tersebut, masih akan banyak lagi program lainnya yang akan terus kami hadirkan untuk kamu, agar kamu bisa mendapatkan layanan terbaik dan semakin membantumu dalam menentukan pilihan studi dan karir. Kamu tertarik menjadi member Pilih Jurusan? Yuk cek info lengkapnya di website kami pilihjurusan.id atau kunjungi Instagram kami di @pilihjurusan.id. Oke, udah sih paling Oke. Iya, paling udah sih Bu. Makasih ya Bu udah dikasih kesempatan. Iya, udah banyak sekali ya informasi yang sudah kalian sampaikan. Kebetulan udah jam 11 ya, ada yang mau sampaikan penutup dari kakak-kakak? Oke, udah. Makasih semuanya, semangat buat masuk UI-nya. Terima kasih kakak-kakak semua untuk semuanya. sosialisasinya. Semoga banyak teman-teman yang masuk ke UI dan jangan minder ya untuk masuk UI. Iya. Dan sebenarnya kampus semua sama saja ya, tidak ada perbedaan. Mungkin juga itu ya kak ya. Ya betul Bu. Oh jangan lupa ya, talk sama Expo RUGTS. Iya siap, ingat ya tuh anak-anak permintaan kakak-kakaknya. Semoga kalian juga bisa bisa gabung juga di IG-nya, juga informasi apapun bisa kalian dapat ya. Oke. Ya mungkin itu saja yang terima kasih sudah waktunya untuk menyempatkan sosialisasi di SMA Angkasa. Lancar dan sukses kakak-kakak semua. Mungkin nanti akan ketemu ya, semoga tahun ini ada anak SMA Angkasa yang bisa masuk UI dan bisa konsultasi ya dengan kakak-kakak seperti apa di UI itu. Ya, terima kasih banyak kakak-kakak semua. Assalamualaikum. Ya. Semuanya. Semuanya semangat ya. Semangat semuanya guys. Semangat. Makasih ya kak. Izin live ya Bu. Simak terus informasi bermanfaat, Berbagi ilmu, pengalaman, motivasi, dan informasi penting lainnya yang positif dan inspiratif. dari SMA Angkasa Lanud Hussein, Sastra Negara Bandung.